Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asin. Video yang kami upload kali ini adalah berkaitan dengan elektrokimia, submateri, potensial elektroda, dan potensial elektroda standar. Materi ini materi kimia kelas 12 semester 1. Merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload lebih dahulu, yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang akan mempelajari terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dinamakan dengan sel volta. Yang kedua, elektrokimia mempelajari perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Terdapat dalam sel elektrolisa. Energi listrik atau arus listrik berkaitan dengan elektron. Supaya terjadi aliran listrik berarti harus ada aliran elektron. Dari mana elektron dihasilkan? Dari logam. Pada sistem periodik unsur, logam adalah golongan 1A, 2A, dan golongan transisi. Bagaimana elektron dihasilkan? Dapat dijelaskan pada elektroda atau potensial elektroda standar. Supaya terjadi aliran elektron atau aliran listrik, harus ada syaratnya. Yang pertama, penghasil elektron berupa logam. Yang kedua, penerima elektron berupa ion positif. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Potensial elektroda dilambangkan dengan E. Suatu sistem elektroda adalah logam, misalkan M, yang dimasukkan ke dalam ion logamnya, Mn positif. Ada 3 interaksi jika logam dimasukkan dalam ion logamnya. Yang pertama, jadi ini suatu ion logam Mn positif. Kemudian di dalam larutan tersebut dimasukkan logam M. Ion Mn positif menabrak logam, tetapi M menabrak logam M dan tidak ada perubahan, sehingga tidak ada interaksi. Kemungkinan yang kedua, sama, ini suatu ion logam Mn positif. Di dalam ion logam Mn positif dimasukkan logam M. Kemungkinan yang terjadi adalah logam M melepas elektron dan ion Mn positif masuk dalam larutan sehingga terjadi oksidasi. Jadi logam M melepas elektron, kemudian ion Mn positif masuk dalam suatu larutan sehingga terjadi suatu oksidasi. Kemungkinan yang ketiga, suatu larutan Mn positif dimasukkan suatu logam M, maka
Ion Mn positif menabrak logam M, sehingga mengikat elektron, sehingga terjadi reduksi. Pada interaksi yang kedua dan ketiga, maka dihasilkan suatu potensial elektroda atau potensial pada elektroda, sehingga disebut dengan potensial elektroda, dilambangkan dengan E. Potensial elektroda besarnya tidak dapat diukur, sehingga perlu elektroda standar. Lanjut. Potensial elektroda standar E0. Kita lihat ini suatu larutan, konsentrasi H positifnya 1 M. Kemudian di dalam larutan itu dimasukkan lempeng platina dalam suatu tabung. Pada tabung dialiri dengan gas H2 dan tekanan 1 atmosfer. Ini adalah suatu platina. Ini dihubungkan dengan voltmeter. Sehingga potensial elektroda hidrogen menunjukkan diberi angka 0 volt sebagai elektroda standar. Elektroda standar yang akan digunakan adalah kawat platina dimasukkan ke dalam larutan H positif konsentrasi 1 mol molaritas yang dialiri gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur 25 derajat Celcius. Dari elektroda standar ini, kata kunci yang bisa kita catat adalah menggunakan gas hidrogen, elektroda standar. Konsentrasi H positifnya 1M. Tekanan 1 atmosfer. Suhu 25 derajat Celcius. Reaksi yang digunakan standar adalah reaksi reduksi. Nah, ini yang di bawah ini mengikat elektron berarti reduksi. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Mengukur potensial elektroda standar. Contoh potensial elektroda Zn. Untuk mengukur potensial elektroda Zn, maka elektroda Zn ini dibandingkan dengan elektroda standar dari hidrogen. Setelah hasil pengukuran menunjukkan plus 0,76 volt. Sehingga Zn dari hasil percobaan harga E0 reduksinya adalah min 0,76 volt dibandingkan dengan hidrogen. Hasil pengukuran potensial elektroda standar selanjutnya dituangkan dalam tabel potensial elektroda standar. Sehingga untuk mengukur logam-logam yang lain, caranya sama seperti pada logam Zn. Jadi untuk mengukur potensial elektroda standar dari Mg, maka Zn ini diganti dengan Mg, kemudian dibaca voltmeternya. Selain tabel potensial elektroda standar, hasil pengukuran potensial elektroda standar juga bisa dituangkan dalam deret volta atau deret Nash, deret kereaktifan logam. Lanjut. Berikut adalah beberapa potensial elektroda standar dalam suatu tabel. Jadi reaksi yang digunakan, reaksi standarnya adalah reduksi. Sedangkan elektroda standar yang digunakan adalah gas hidrogen, diberi angka 0 volt. Tabel ini kita harus bisa membaca dan bisa menggunakan. Ya.
Sekarang kita lihat dari atas ke bawah, harga potensial elektroda standar semakin besar. Kita lihat, ini harga min, ini 0, kemudian ini plus. Dari atas ke bawah semakin besar. Yang kedua, dari atas ke bawah semakin mudah mengalami reduksi. Karena harga E0-nya ini adalah dari atas ke bawah semakin besar. Sementara reaksi yang digunakan standar adalah reaksi reduksi. Ini semuanya mengikat elektron, sehingga reaksi reduksi. Semakin mudah mengalami reduksi. Dari atas ke bawah, bisa juga dikatakan kekuatan atau daya pengoksidasinya semakin besar. Berikutnya, dari atas ke bawah, kekuatan atau daya oksidatornya semakin besar. Sedangkan kereaktifan logam dari atas ke bawah semakin kecil. Jangan lupa klik subscribe. Lanjut. Berikut deret volta atau deret Nash merupakan deret kereaktifan logam. Ini dari Ri, K, Ba, Ca, Na. Kemudian di sini adalah sebagai standarnya. Di sebelah kanan Cu, Hg. Di sini mestinya ada Pt, kemudian ada Au. Dari kiri ke kanan, semakin ke kanan semakin besar harga potensial elektroda standar. Semakin mudah mengalami reduksi dari kiri ke kanan karena harga E0-nya semakin besar. Yang ketiga, kekuatan pengoksidasinya semakin besar. Yang keempat, kekuatan oksidatornya semakin besar. Dan kereaktifan logam semakin kecil. Logam kiri mampu mendesak logam kanannya. Ya, logam yang di sebelah kiri mampu mendesak logam di kanannya. Tetapi logam yang di kanannya tidak mampu mendesak logam yang ada di sebelah kirinya. Lanjut. Soal dan pembahasan. Berdasarkan tabel potensial standar, zat mana daya pengoksidasinya yang lebih besar? Cu2 positif atau Fe2 positif? Ag positif atau Al3 positif? Cl2 atau F2? Jika diketahui beberapa potensial elektroda standar sebagai berikut. Ini biasanya diketahui di dalam tabel, tidak perlu dihafal. Pembahasannya kita lihat. Kata kuncinya, daya pengoksidasi besar itu sama dengan mudah mengalami reduksi. Kalau mudah mengalami reduksi berarti harga E0 besar atau harga potensial elektroda standarnya besar. Kalau kita lihat E0 Cu2 positif dibanding dengan E0 Fe2 positif, maka lebih besar daripada Cu. Maka daya pengoksidasi Cu lebih besar. E0 Ag positif dengan E0 Al3 positif. Maka harga E0-nya lebih besar Ag positif, 1 positif. Sehingga daya pengoksidasi Ag lebih besar dibanding Al. Sekarang kita lihat harga E0Cl2. Cl2 itu plus 1,36 itu ternyata lebih kecil daripada harga E0F2 plus 2,87. Sehingga daya pengoksidasi F2 lebih besar. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.